the bitter herbs represent blood of Jesus. It completely. What that means for eternal life, we ought to eat the Word of God. Jesus came to this world in water and blood. That means ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam hal betapa berharganya tubuh dan darah Yesus dalam kaitannya dengan masa perjamuan Paskah yang berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk pelajaran kita sehari-hari akan hal khusus ini. Pelajaran ke-12 adalah perjamuan Paskah yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Pada 15 Januari selalu menunjuk pada malam hari, yaitu setelah jam 6 sore di tanggal 14 Januari. Ingat hal itu? Hari Kamis malam pada sistem kalender Yahudi. Mulai jam 6 sore sebagai pergantian hari yang baru. Di sini, Paskah dimulai 14 Januari sore hari, yaitu jam 6 sampai jam berapa? Jam 6 di keesokan sorenya. Jam 6 sampai jam 6-nya lagi, itulah hari Paskahnya. Sekarang di sini, hari Paskah dimulai menurut pengajaran Musa, perjamuan makan Paskah, di mana ayat itu ada di Keluaran 12 ayat 8. Musa diberitahu oleh Yesus bahwa pada hari itu engkau harus memakan 3 elemen. Yang pertama adalah tubuh daging dari anak domba. Tetapi kondisinya tidak boleh direbus, tetapi harus dibakar. Ini penting, bukan hanya dibakar, tetapi harus dimakan seluruhnya. Jangan sampai ada yang disisakan. Jika Anda menemukan, Anda harus membakarnya sebelum subuh. Engkau harus makan sampai tuntas. Apa artinya bagi kita? Yesus mati di kayu salib di dalam keutuhannya, bukan sebagian saja. Itu dalam pengorbanan yang lengkap, kematian yang total. Itulah artinya. Tentang arti dibakar. Elemen pertama adalah apa? Memakan daging. Membakar dagingnya. Bagian yang kedua adalah roti tidak beragi. Itu adalah roti dan juga melambangkan tubuh dari Yesus Kristus. Tidak berarti artinya tidak ada cacat, artinya tak bercacat.
tidak ada dosa. Tubuhnya, yaitu tubuh yang tidak bercacat, tidak ada dosa yang terkandung dalam tubuhnya. Itu sebabnya kita harus makan roti tidak berarti itu. Bagian yang ketiga adalah sayuran pahit. Saya jelaskan sayuran pahit ada di sini. Ini bagian yang sangat penting di sini. Bahkan dari sisi obat kedokteran, mengambil dari sayuran-sayuran pahit untuk penawar racun, detoksikator, yaitu penghilang atau penghapus toksik racun. Toksik melambangkan racun, yang berarti dosa. Saat memakan sayuran pahit, artinya dosa-dosa saudara akan diampuni, akan dihapus. Lihat, sekarang proses penawaran racun ditemukan di dalam darah. Dalam darah ada sel darah putih kita. Sel darah putih bekerja sebagai penawar racun di dalam darah kita, membunuh bakteri. Jika saudara memiliki tingkat sel darah putih yang optimal untuk melindungi dari penyakit atau racun, apapun kontaminasi sel putih, sayuran pahit menjelaskan tentang darah Yesus. Saudara sekarang sudah memiliki tubuh Yesus, roti tidak beragi dan daging yang dibakar sebagai lambang tubuh Yesus, dan sayuran pahit adalah apa? Darah Yesus. Sekarang Yesus mengatakan ini, engkau harus makan. Di Yohanes pasal 6, engkau harus makan daging, roti tidak beragi, itu adalah benar-benar makanan. Itu Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 55. Dan juga katanya, engkau harus makan makanan yang benar-benar untuk kehidupan kekalmu. Untuk hidup yang kekal. Tanpa makan makanan yang benar, maka tidak ada hidup yang kekal. Jadi sekarang ini, daging dan roti yang tidak beragi, itulah makanan yang berwujud, yang merupakan firman Allah. Roti sebenarnya adalah firman Allah. Kita harus mempelajari firman Allah sepanjang waktu. Untuk hidup yang kekal, kita harus memakan firman Allah. Merenungkan firman Allah. Itu tidaklah cukup. Makan dengan sayuran pahit. Sayuran pahit seperti yang saya katakan untuk penawar racun, sel darah putih yang melambangkan adalah darah Yesus. Sayuran pahit melambangkan darah Yesus Kristus.
Dan Yesus mengatakan bahwa darahnya adalah benar-benar minuman. Benar-benar minuman. Yohanes 6 ayat 55. Tubuh dan roti yang tidak beragi benar-benar makanan. Adalah makanan yang padat, dan darahnya benar-benar adalah makanan yang berbentuk cair. Engkau harus minum kehidupan yang kekal, saudara. Jadi kita perlu makan dua jenis makanan. Makanan yang padat dan makanan yang cair untuk kehidupan kekal kita. Dan kemudian dia berkata kepada Yohanes, bagian yang sangat penting di sini, Yesus datang ke dunia ini dalam air dan darah. Dia berkata seperti itu. Yesus datang ke dunia ini dalam air dan darah. Itu artinya detoxicator atau penawar racun. Pembersihan, penghapusan akan dosa-dosa kita dalam air dan darah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 8. Dia melanjutkan lagi seperti ini, air dan darah adalah Roh Kudus. Dia katakan seperti itu. Katanya, air dan darah adalah Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 8. Jadi sekarang kita memiliki firman Allah itu menandakan apa? Tubuh Yesus dan roti yang hidup dan darah Yesus semuanya bersama-sama untuk kehidupan kekal kita. Untuk menunjukkan ini kepada kita, Yesus menjelaskan dengan perjamuan Paskah. Di hari Paskah, dia benar-benar menunjukkan kepada murid-muridnya roti tidak beragi. Dia berkata, ini adalah tubuhku, dan anggur ini adalah darahku. Engkau harus meminumnya karena jika engkau tidak meminumnya, tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi itulah perjamuan Paskah yang terakhir. Cerita itu dicatat di dalam sini, Matius pasal 26, yang jatuh di tanggal 15 Januari. Itu adalah 15 Januari. Saudara ingat, berarti itu juga di 14 Januari di malam hari perjamuan Paskah terakhir. Cerita ini sangat banyak detailnya dalam Injil Yohanes yang telah menghabiskan 5 pasal tentang cerita di malam itu, yang dimulai di dalam Yohanes pasal 13, 14, 15, 16, dan 17. Injil Yohanes ada 21 pasal. Dari 21 pasal, Yohanes memakai 5 pasal. Berapa persen dari 21 pasal itu? Sekitar 25%, yaitu seperempatnya. Satu malam tentang kisah perjamuan malam yang sudah tercatat dan mengambil 25% dari seluruh Injil Yohanes. Itu adalah kisah satu malam saja. Yohanes menekankan pada
kebutuhan dan pentingnya perjamuan makan Paskah requirement and importance, teaching us dan mengajari kita betapa berharganya penyaliban Tuhan Yesus and his dan nilai dari tubuhnya body and his dan darahnya for our untuk kehidupan kekal kita. so today Jadi hari ini kita telah memulai triumphal entry masuknya kemenangan Jesus, dari Yesus, yaitu pada tanggal berapa? 10 Januari. then Kemudian selama 4 hari, testing yaitu kisah tentang pengujian, his teaching ajaran dan tentang identitasnya. Dan setelah dia selesai 4 hari, sekarang dia memulai perjamuan Paskah pada malam hari 14 Januari, which is the yang merupakan awal dari January hari 15 Januari. isn't it interesting? Bukankah menarik? Ya. Saya akan lanjutkan tentang hal ini di minggu depan. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan semua orang-orang yang belajar ini dari internet. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.